Halo komagers semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya, Boy dan Fly-in terkecrot. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival yang berjudul Arctic yang dirilis pada tahun 2018. Yang mana film ini ceritanya benar-benar sangat sedih dan juga banyak pelajaran yang baik yang dapat diambil dari film ini. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar anda tidak ketinggalan alur cerita film survival berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama siapkan sabun tutup pintu, longgarkan celana. Dan seperti biasa, cerek. Film dimulai. Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang pria tua yang sudah huisan bernama Bah Opergad yang terdampar di lingkaran Arctic dekat Islandia, yang mana beliau adalah seorang pilot yang mengalami kecelakaan di tempat itu. Akibat kecelakaan tersebut, semua kru tewas dan hanya menyisakan dirinya yang selamat. Yang mana saat itu beliau sedang memeriksa pancingnya, karena hanya itulah satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh Bah Opergad bisa bertahan hidup di tempat tersebut. Terlihat di sana salah satu pancingnya berhasil mendapatkan ikan, kemudian beliau memasukkan ikan itu ke kotak es. Setelah itu, Bah Opergad langsung masuk ke tempat berlindungnya yakni bangkai pesawat. Lalu beliau memakan daging ikan tersebut mentah-mentah dikarenakan tidak ada alat untuk memasaknya. Abah Opergad yang memiliki semangat tinggi agar dapat keluar dari lingkaran Arctic tersebut, beliau selalu menjalankan kesehariannya untuk mencari bantuan dengan menggunakan suar darurat yang ditenagai oleh dinamo engkel. Namun usahanya kini belum juga membuahkan hasil karena memang belum ada pesawat yang melintas ke tempat itu. Dengan perasaan sedih, Bah Opergad pun kembali ke tempat berlindungnya. Keesokan harinya setelah terbangun, Bah Opergad pergi mengunjungi tumpukan batu. Sesampainya di sana kemudian beliau membersihkan batu tersebut, yang mana tumpukan batu itu tak lain adalah kuburan temannya. Sepulang dari kuburan, Bah Opergad memeriksa pancingnya, namun kali ini semua alat pancingnya belum ada yang membuahkan hasil. Di sana beliau merasa heran ketika melihat kotak penyimpanan ikannya sudah rusak acak-acakan, ditambah ada bekas pijakan kaki beruang. Dan pastinya itu adalah perbuatan beruang. Mengetahui hal itu, Bah Opergad pun ketakutan dan langsung berlari ke tempat pelindungnya sampai haheho. Sorenya Bah Opergad kembali mencari penyelamat dengan suar daruratnya, namun hasilnya nihil sama seperti sebelumnya. Dan tentunya kenyataan itu benar-benar membuat beliau sangat sedih. Di sana Bah Opergad tanpa sengaja melihat seekor beruang besar. Beruntungnya jaraknya lumayan jauh, akan tetapi penampakan tersebut cukup membuat hatinya sedikit ciut. Bah Opergad yang mempunyai keimanan kuat di dalam dadanya, beliau tidak putus asa. Paginya beliau kembali berusaha mencari penyelamat, walaupun kala itu badai salju datang menerpa tubuhnya. Setelah menunggu beberapa saat akan tetapi belum juga ada sinyal, akhirnya Bah Opergad pun beranjak ke tempat duduknya, namun tak diduga tiba-tiba suar daruratnya mendapatkan sinyal. Melihat itu, beliau pun langsung memperkuat sinyal tersebut. Dan ya, benar saja sebuah helikopter datang ke tempat tersebut. Melihat itu, Bah Opergad pun langsung mengambil suara sambil guguruan agar orang yang ada di helikopter itu melihat keberadaan dirinya. Usaha Bah Opergad pun tidak sia-sia. Terlihat di sana helikopter tersebut mendekati dirinya, dan tentunya kenyataan itu membuat beliau sangat bahagia. Namun naasnya ketika helikopter itu semakin dekat, badai datang semakin besar membuat helikopter tersebut gubag-gibag terpararuguh lalu terpantah dan murag menimpa batu hingga sebagian helikopternya amburadul lalocotan. Melihat kenyataan itu, Bah Opergad yang tadinya bahagia kini menangis merasa sedih atas nasib buruk yang dialaminya. Setelah hatinya merasa cukup tegar, beliau pun berlari menghampiri bangkai helikopter tersebut.
Sesampainya di sana Bah Opergad pun berusaha untuk menolong orang yang ada di dalamnya. Namun naasnya di sana beliau menemukan sang pilotnya sudah tewas, sementara kopilotnya bernama Susan masih tergelantung dan tak sadarkan diri. Setelah melepaskan sabuk pengamannya, Bah Opergad menggolerkan Susan di kursi. Rupanya Susan mengalami luka yang cukup parah di bagian perutnya. Melihat itu Opergad pun langsung mengobatinya sebisa mungkin dengan peralatan medis yang ditemukannya di helikopter itu. Karena badai belum juga berhenti, akhirnya Bah Opergad memutuskan untuk tidur di bangkai helikopter tersebut. Paginya Abah Opergad pun terbangun dan langsung mengecek keadaan Susan yang ternyata masih hidup. Kemudian beliau menggeledah dalam helikopter tersebut. Di sana Abah Opergad menemukan beberapa peralatan seperti balincong, suara peta, dan juga makanan seperti pop mie. Abah Opergad yang merasa bertanggung jawab atas keselamatan Susan, akhirnya beliau membawa Susan ke tempat tinggalnya untuk dirawat. Dan tak lupa beliau juga mengambil surat daruratnya yang kemarin ditinggalkannya. Sesampainya di sana Bah Opergad pun memberikannya Susan minum, kemudian beliau menyuruh Susan meremas tangannya supaya tidak kedinginan. Di sana Susan menanyakan tentang sang pilot. Bah Opergad mengatakan bahwa sang pilot telah meninggal. Mendengar ternyata pilotnya sudah meninggal, seketika itu Susan langsung pingsan. Bagaimana mungkin tidak pingsan karena sang pilot itu tersebut adalah suaminya? Hey, try to stay awake. Come. Kemudian Bah Opergad meninggalkan Susan dan kembali ke bangkai helikopter untuk menguburkan sang pilot. Setelah menguburkannya dan menandai kuburan tersebut dengan tumpukan batu kecil, Opergad masuk ke dalam helikopter tersebut. Di sana beliau menemukan kompor kecil, korek api, foto, dan juga kereta luncur, di mana hal itu membuat beliau sangat bahagia. Setelah berada di tempat berlindungnya, Bah Opergad langsung memajang foto tersebut yang ternyata itu adalah foto Susan beserta suami dan anaknya. Lalu beliau mengobati lukanya. Ketika melihat foto keluarga Susan, Bah Opergad merasa sedih karena demi menyelamatkan beliau, kini Susan kehilangan suaminya. Di sini Bah Opergad mulai berniat mau meninggalkan tempat tersebut untuk meminta bantuan ke suku terdekat sesuai petunjuk peta yang dimilikinya. Namun setelah mengukurnya jaraknya lumayan jauh, membuat beliau mengurungkan niat tersebut. Kemudian beliau pergi untuk memeriksa pancingnya. Di sana beliau merasa bahagia ketika melihat pancingnya mendapatkan ikan yang lumayan besar, tidak seperti biasanya. Bah Opergad pun langsung memasak ikan tersebut dicampur dengan pop mie. Pastinya itu sangat nikmat. Beliau juga tidak lupa menyuapi Susan sambil menenangkannya. It's Arctic Truck. They're looking for you. Don't worry. They'll be here tomorrow. Okay? Hari demi hari terus berjalan, namun belum juga ada penyelamat yang datang menyelamatkan mereka. Kini obat untuk Susan sudah habis, sementara kesehatan Susan semakin memburuk, di mana hal itu membuat beliau sangat bingung dan juga sedih. Namun akhirnya Abah Opergad nekat mau meninggalkan tempat tersebut untuk meminta bantuan ke suku terdekat. Walaupun jalan yang harus dilaluinya itu sangat membahayakan keselamatannya, namun beliau tidak punya pilihan lain daripada menunggu di tempat ini yang tidak pasti. Sebelum pergi, beliau mengumpulkan dulu pembekalan secukupnya untuk perjalanan. Setelah semuanya siap, beliau pun pergi meninggalkan tempat itu mengarungi padang salju yang luas menuju suku terdekat. Dan dari sinilah petualangan yang panjang dan penuh kesedihan pun dimulai. Dalam perjalanan Bah Opergad berhenti sejenak untuk menandai jalan yang telah dilewatinya, sekaligus melihat jalan yang akan ditempuhnya.
Menjelang malam tiba, beliau menggali es untuk membuat tempat beristirahat. Di sana beliau makan dan tak lupa menyuapi Susan sambil meyakinkannya bahwa mereka akan selamat sampai tujuan. Okay. There we go. Sweet. Okay. Here we go. Paginya Bah Opergad kembali meneruskan perjalanannya walaupun badai salju menerpa tubuhnya. Beliau terus berjalan tanpa henti hingga sampailah di sebuah tebing yang curam. Di sana Opergad merasa heran karena di peta tidak ada tebing ini. Bah Opergad pun mencoba untuk memilih jalan lain, namun ternyata jaraknya lebih jauh dan akan memakan waktu 2 kali lipat dari jalan yang aslinya. Untuk meyakinkan apakah ini benar jalannya atau bukan, beliau pun naik ke atas tebing tersebut. Ya, memang benar ini jalannya. Di balik tebing itu terlihat jalan yang sangat mulus yang diapit tebing-tebing yang akan membuat perjalanannya tidak akan tertabrak angin. Dan Bah Opergad pun mencoba menarik Susan sampai ke atas tebing. Sialnya berulang kali beliau mencoba namun tidak juga berhasil. Akhirnya mau tidak mau beliau harus mengambil jalan yang memutar yang jaraknya 2 kali lipat dari jarak aslinya. Di mana hal itu beliau lakukan agar bisa membawa Susan, karena tidak mungkin beliau meninggalkannya mengingat bahwa dirinya itu manusia yang mengenal budi dan punya keimanan yang kuat. Hingga sampailah Bah Opergad di sebuah lubang gua yang kecil dan beliau pun memutuskan untuk beristirahat di sana. You have to try, Reed. You gotta try. Ketika Bah Opergad hampir tertidur, bahaya datang menghampiri mereka. Di luar terdengar suara beruang. Tiba-tiba saja Susan batuk dan membuat si beruang itu mendengarnya dan berusaha merangsek masuk. Dalam keadaan ketakutan dan hampir kencing di celana, Bah Opergad pun berusaha mengusir beruang tersebut menggunakan suara yang beliau temukan 2 biji di helikopter dulu. Usahanya pun berhasil karena si beruang itu langsung kabur. Bah Opergad pun merasa lega lalu menangis. Beliau pikir mereka akan berakhir di sana menjadi santapan beruang. Keesokan harinya Bah Opergad melanjutkan perjalanan. Mereka kembali diterpa badai yang hebat karena memang jalur itu jalur angin. Di sana mereka berlindung di balik kereta luncur sampai badai reda. Di tengah keputusasaan dan tangan yang kian menghitam, Opergad terus melangkah sembari menyeret Susan hingga pada akhirnya kondisi Susan itu sangat sekarat dan juga pembekalan yang sudah mulai habis karena jalur menjadi tidak sesuai perkiraan. Di tengah perjalanan Bah Opergad terhenti karena kondisi Susan semakin memburuk, di mana Susan mengalami infeksi di perutnya dan beliau mengira Susan tidak akan bertahan lagi. Karena hal itu akhirnya beliau memutuskan untuk meninggalkan Susan bersama foto keluarganya, walaupun pada faktanya beliau tidak tega sekaligus merasa berdosa, namun apalah daya. Sebelum pergi, Bah Opergad menatap membayangkan kuburan Susan telah terwujud di depan matanya. Tiba-tiba saja beliau digebros kena liang gua hingga pingsan. Ketika terbangun, beliau menemukan kakinya terjepit di sela batu. Bah Opergad pun berusaha sebisa mungkin untuk mengangkat kakinya dari sela batu tersebut, akan tetapi tidak juga berhasil sampai beliau menangis kesakitan. Setelah memaksanya berulang kali, akhirnya Bah Opergad berhasil walaupun kakinya terluka. Kemudian beliau naik ke atas sambil menahan sakit.
Abah Opergad yang menyadari bahwa kecelakaan yang baru saja dialaminya itu adalah dosa akibat mau meninggalkan Susan dalam keadaan masih hidup. Ingat akan hal itu, beliau kembali menghampiri Susan dan meminta maaf atas kesalahan yang telah diperbuatnya sambil menangis. Sorry. You're not alone, okay? I'm sorry. Setelah mengikat lukanya, Bah Opergad kembali meneruskan perjalanannya membawa Susan dengan kaki cingkrut ingkut-ingkut dan membuat Anda yang melihatnya akan sing curucut cipanon. Hingga sampailah mereka di sebuah tempat di mana Bah Opergad melihat sebuah helikopter dari kejauhan. Melihat itu beliau pun langsung membawa Susan dengan mendorongnya, kemudian menyalakan suar bahkan sampai membakar jaketnya, berharap dua orang awak helikopter yang sedang mendarat itu melihat keberadaan mereka. Namun naasnya usaha Bah Opergad sia-sia, helikopter itu malah pergi menjauh dari tempat tersebut, mungkin tidak melihat apa yang diisyaratkannya. Sambil menangis Bah Opergad menenangkan Susan, beliau mengatakan bahwa Susan tidak sendirian, lalu mereka terbaring dan pasrah pada takdir. You're not alone. It's okay. Dalam kepasrahan, tak disangka tiba-tiba helikopter yang tadi datang menghampiri mereka lalu menyelamatkannya. Dan film pun tamat, ending yang sangat mengharukan. Pelajaran yang baik yang dapat diambil dari film ini adalah jangan pernah berputus asa dalam menghadapi cobaan, karena Sang Pencipta tidak akan pernah menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Teruslah berjuang dan jangan pernah putus berdoa dan berputus asa aja gitu. Saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Salam sebatang rokok dan secangkir kopi oplet. Oplet.